Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nardati, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya bangsa Indonesia merdeka, lepas dari kebejakan penjajah Jepang dan Belanda. Hidup kita pun saat ini lebih mulia, alhamdulillah. Kedua kalinya, sholawat ma'assalam kita haturkan kepakuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pembawa kasih yang mengajarkan persamaan sehingga hidup menjadi aman, tentram dan damai. Di sini saya, Lina Nurliana, perwakilan dari pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Taunan, akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beribu patahan kata, dan dari beribu patahan kata tersebut semoga kita dapat mengkais jutaan makna dengan tema Islam dan Indonesia. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya Islam masuk di Indonesia ini tanpa adanya kekerasan, dengan melalui jalur perdagangan, pendidikan, kesenian, ekonomi, politik, tasawuf, Islam dapat berkembang dengan baik dan benar. Pada dasarnya, Islam datang ke Indonesia ini bukan untuk menggantikan ajarannya, akan tetapi agar masyarakat Indonesia mudah mempelajarinya sehingga Islam dapat berkembang di berbagai wilayah. Hadirin, di negara kita sendiri ada yang namanya istilah Islam Nusantara. Islam yang menjaga adat istiadat dan budaya di Nusantara ini, seperti halnya tahlilan, rajaban, maulidan, ziarah kubur. Untuk apa? Untuk mencegah kita dari paham-paham yang menyesatkan. Seperti halnya contoh, ziarah kubur dianggap sebagai perbuatan syirik. Ya, benar. Jika kita menyembah pada kuburan tersebut, kita menyembah mayat yang ada di dalam kuburan tersebut. Tetapi jika kita meminta kepada Allah, kita mendoakan orang tersebut, itu baru yang dianjurkan. Nah, dengan adanya Islam yang menjaga tradisi di Nusantara ini, masyarakat Indonesia dapat menerima Islam dengan baik dan dengan lapang dada. Penafsiran tentang Islam di setiap wilayah pun tentunya berbeda, tergantung tempat dan kondisi daerah tersebut. Analoginya seperti hujan. Ketika hujan turun di Brebes, maka yang tumbuh adalah bawang. Ketika hujan turun di daerah Malang, maka yang tumbuh adalah buah apel. Sementara ketika hujan turun di daerah Palembang, maka yang tumbuh buah duku. Namun inti dari semua itu adalah hujan yang turun membawa berkah bagi kita semua. Semua itu tidak lepas dari perjuangan para ulama yang dengan kesabarannya, dengan ketelatenannya, menjaga dan mengajarkan Islam di Nusantara ini dengan sebaik-baiknya. Nah, maka sepatutnya jika para pemuda dan para santri ini adalah tulang punggung negara, penerus perjuangan para ulama di Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Baik buruknya bangsa ini ada di tangan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Dengan adanya ayat tersebut, maka wajib bagi kita kaum muslim yang beriman supaya kita takut jika kita meninggalkan keluarga kita, jika kita meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah, baik lemah dalam hal ibadah ritual, lemah intelektual maupun di dalam hal moral. Saat ini diakui ataupun diingkari, semangat pemuda mulai terkikis. Di ambang sana mungkin para pejuang sedang menangis. Banyak pemuda yang kehilangan jati dirinya, bahkan luntur cintanya terhadap agama sendiri. Tantangan bangsa ini semakin besar. Banyak pemuda yang menghabiskan waktunya untuk mabuk-mabukan daripada mendengarkan pengajian, bermain game daripada membaca Al-Quran, bahkan mengkonsumsi narkoba namun mengaji tidak sama sekali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekarang pertanyaannya, apakah bangsa ini memiliki masa depan yang cemerlang jika keadaan ini kita biarkan? Tentu saja tidak. Bangsa ini akan hancur jika dipegang oleh generasi yang pahpoh. Lalu, bagaimana peran para pemuda dan para santri untuk menciptakan generasi perubah zaman? Para pemuda dituntut sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i dalam syairnya, Hayatul Fata wallahu bil ilmi wat taqi. Eksisnya para pemuda, eksisnya para santri, Allah berkahi dengan ilmu dan takwa. Kenapa harus berilmu dan bertakwa? Karena kalau tidak berilmu dan bertakwa, maka akan menciptakan para pemuda-pemuda yang penjilat, para pemuda-pemuda penjahat. Umat kita pun sesat. Para pemuda yang bukan menyejahterakan rakyat, tapi perampas, perampok, bahkan penindas hak-hak rakyat. Wahai pemuda semua bangsa, khususnya para pemuda-pemudi Nahdlatul Ulama yang masih merindukan kedamaian dalam kebinekaan, persatuan dalam kedamaian, mari kita kesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, negara, serta agama kita. Kita jaga Islam di Indonesia ini dengan sepenuh jiwa dan raga. Kita nyalakan dan kita kobarkan rasa cinta kita sebagai sebagian dari iman. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mewasiatkan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dengan kita cinta tanah air, semoga senandung duka dari negeri seribu bencana berubah menjadi senandung cinta dari negeri seribu pesona. Bukan cuma mempesona karena keindahan alamnya, tapi juga mempesona karena akhlak, perilaku, serta perjuangan para pemudanya. Sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.